warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini Miss Ros akan menjelaskan mengenai materi yang ada di bab 2 ya. Jadi Miss akan menjelaskan mengenai jenis data entry ya. Kan ada 3 tipe data. Ada data angka, data teks, kemudian data tanggal dan waktu. Nah, di sini pada praktek kali ini Miss akan menjelaskan bagaimana cara membuat deret data teks, deret data numerik, deret data waktu dan tanggal ya. Kemudian bagaimana cara memilih baris secara acak ataupun secara berurutan, begitupun dengan kolom ya. Dan bagaimana cara menggunakan drop down list. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja yuk kita simak videonya. Nah, ini dia anak-anak, Miss Ros sudah menyiapkan di sini ada data angka, kemudian data teks, data tanggal dan waktu. Oke, sesuai dengan buku kamu di bagian bab 2, kita akan coba ya data angka yang diketiknya di sini dengan menggunakan angka, dia akan menjadi otomatis menjadi rata kanan. Kita coba ya. Coba 1000. Nah, kemudian 500.000. Nah, ya, kamu lihat di sini sudah otomatis menjadi rata kanan. Oke, kemudian data teks. Data teks ini dia bisa kombinasi antara angka-angka, spasi, karakter dan lain-lain ya, atau teks semua. Contoh di sini di buku Madiun. Atau bisa TV001-SN. Nah, kalau data teks dia akan otomatis menjadi rata kiri. Oke, kamu bisa perhatikan ya. Ini rata kanan, ini rata kiri. Nah, untuk data tanggal dan waktu, kamu bisa mencoba cara cepat seperti yang ada pada buku. Contohnya mau memasukkan tanggal dan waktu hari ini ya. Oke. Untuk tanggal, kamu tinggal tekan CTRL dan titik koma maksudnya. Nah, langsung deh otomatis tanggal hari ini. Kemudian untuk waktu dengan CTRL shift titik 2. Nah, ini dia waktu pada hari ini ya. Oke, sekarang tinggal kita kasih tabel supaya lebih jelas. Oke, all borders. Nah, ini dia ya. Kita center. Oke, next. Kemudian di sini di buku kamu cara memilih sel ya. Bisa dengan klik tahan geser mouse-nya ya, pointernya. Atau klik CTRL untuk memilih secara acak tuh ya. Jadi memilih secara acak kan. Atau tekan shift untuk memilih secara berurutan. Tekan shift-nya, klik dia berurutan ya. Oke, kemudian memilih baris sama, memilih baris juga. Bisa dengan pointer, nah tinggal klik. Ini klik atau klik tahan geser mau memilihnya. Atau bisa dengan menekan sama CTRL ya. Di sini klik baris ke-5, kemudian Miss mau memilih baris ke-7, tekan CTRL-nya, klik baris ke-7, baris ke-9. Ini CTRL-nya jangan dilepas ya. Nah, klik lagi. Nah, dia tidak melepas CTRL. Oke, kemudian untuk kolom sama. Kolom juga bisa klik tahan pointer geser atau bisa memilih secara acak. Nah, kamu klik CTRL sama seperti yang sebelumnya ya, seperti baris tadi. Nah, pilih secara acak. Atau kamu bisa menekan apa tadi? Pilih salah satu sel, salah satu kolom maksud Miss Ros, kemudian tekan shift. Nah, klik deh kolom terakhirnya. Dia akan terpilih secara berurutan ya. Kemudian next di buku kamu di situ ada cara membuat deret data numerik ya. Kita ke sheet berikutnya deh. Nah, ke sheet berikutnya kita buat font size-nya lebih besar. Kemudian fontnya Arial saja. Oke. Di sini kita membuat nomor ya, nomor.
1, 2. Kita buat deret data numerik. Nah, kamu mau berapa nih yang kamu butuhkan? Cukup mengetiknya 1 dan 2 saja. Setelah itu kalian blok. Nah, geserkan pointer. Nah, tunggu sampai tanda plus seperti ini. Kamu klik tahan, geser ke bawah sebanyak yang kamu mau. Nah, terus mau 10 nih ya. Kemudian di sini deret data teks nih. Contoh deret data teks. Tadi ini deret data numerik ya. Deret data teks. Cara membuat deret data teks. Oke, supaya lebih enak, ini kita buat rata tangan dulu center. Nah, kalau deret data teks, di situ di buku halaman 34, kamu lihat contohnya ada minggu ke-1 ya. Kamu tinggal klik, tahan, nah, sampai ke berapa. Seperti itu ya. Oke, gampang banget kan? Ini salah satu contohnya aja. Oke, kemudian atau kamu bisa dengan cara, contoh di sini sama bulan deh, bulan ke-1. Nah, kemudian kamu blok nih ya, kamu blok. Siapkan dulu nih mau sampai berapa. Terus bisa dengan cara di sini di menu home ada di editing ya. Di editing ada fill. Nah, pilih right. Nah, down, up, left, pilih. Pilih down. Nah, tapi dia di sini sama ya. Tanda dulu. Kita pilih fill. Nah, ini dia continue series. Kemudian pilihnya autofill. Nah, step value-nya dari 1. Oke. Nah, lebih gampang mana? Lebih gampang yang ditarik kan? Itu lebih simpel caranya daripada ini ya. Kita harus blok dulu, harus ke sini ya. Jadi lebih gampang kayak tadi, tinggal ditarik aja ya. Oke, next kita ke halaman 38. Nah, entry data yang sama di beberapa sel. Nah, jadi entry data yang sama di beberapa sel ini kita akan coba ya. Oke, di sheet berikutnya di sini Mistress akan mencoba mempraktekkan di buku kamu yang ada di halaman 38. Nah, kamu bisa buka. Di situ ada sel yang sudah diblok ya. Oke, kita lihat A1 sampai B6. Nah, kemudian di sini kamu setelah kamu blok, kamu langsung ketikkan nama Rio Arsa. Nah, setelah diketikkan, kamu tekan CTRL dan enter. Nah, ini dia hasilnya. Otomatis si nama tersebut akan tercopy ya. Sebanyak sel yang sudah kalian pilih. Mudah bukan? Oke, selanjutnya juga pada poin 2.7 menggunakan drop down list. Oke, sekarang kita ketik dulu di sini. Ada di sebelahnya ya, kota asal. Ada Madiun, kemudian ada Magetan, next ada Ngawi, kemudian ada Ponorogo. Nah, sudah kan? Kemudian aktifkan pointernya di sel D6. Kalau di situ A6 ya, karena Miss ketiknya di kolom D, jadi sini sel D6. Nah, tekan tombol ALT dengan anak panah pada keyboard bawah. Nah, ya. Jadi kamu di keyboard kamu tekan ALT dan panah bawah. Nah, kamu bisa pilih di sini mau apa katanya ya. Ini menggunakan drop down list ya. Di sini kita pilih contohnya Magetan. Nah,
Atau kamu juga bisa dengan klik kanan pada posisi sel. Setelah itu kalian pilih menu pick from drop down list. Nah, jadi pilih yang mana? Pilih pakai ALT panah bawah atau klik kanan drop down list. Ini sama aja ya, ada cara cepat menggunakan keyboard, ada juga dengan menggunakan pointer. Oke, mudah sekali kan anak-anak? Oke, selanjutnya Miss Rose juga sudah menyiapkan data di sini, ada di halaman 44 di buku kamu ya. Nah, jadi di sini Miss sudah siapkan datanya sih nggak begitu sama persis kayak di buku, tapi intinya di sini cara yang diajarkan di bukunya ya. Oke, di sini ada nomor, kemudian nama, alamat. Nah, di buku kamu bagaimana cara menyisipkan kolom dan baris? Ya, ini gampang sekali anak-anak. Jadi, untuk menyisipkan kolom, kamu harus pastikan dulu nih kolom mana yang mau disisipkan. Misalnya di sini ada nomor, nama, alamat. Oh, ternyata dia kurang nih tanggal lahirnya contoh. Nah, di sini Miss akan sisipkan. Oke, klik kanan. Kamu tinggal klik di kolomnya. Kemudian klik kanan. Nah, insert. Nah, dia otomatis akan bertambah ya. Jadi kamu harus siapkan dulu nih mana yang mau ditambahkan. Oke, kita ambil dulu. Oke, Miss akan menambahkan dulu. Di sini namanya cuma ada 3. Oh, kurang nih. Ternyata si Distiana belum masuk. Si Distian belum masuk ya. Kemudian kita tambahkan aja di sini. Klik kanan, insert. Nah, langsung deh. Ada di atas ya. Gimana bisa nomornya? Tinggal kita ganti aja. Kita blok ya, di blok, tunggu tanda plus hari. Oke, kita tambahkan siapa di buku Distian. Oke, Magetan. Oke, selanjutnya kita mau nambah kolom nih. Kanan insert. Nah, atau kamu bisa di sini nambahin kolom kemana nih, ke kanan, ke kiri, atau kemana ya, entry row atau entry column. Nah, oke, di sini tambahin misalnya tanggal lahir ya. Di sini tanggal lahir, contoh aja ya. Jadi itu cara menyisipkan kolom dan baris. Cara ngapusnya juga gimana, Miss? Gampang. Tinggal klik kanan, kemudian delete. Sama si kolomnya juga. Klik kolomnya, klik kanan, delete. Nah, jadi itu seperti yang ada di buku kalian ya. Oke, next. Kamu bisa juga di sini mengganti namanya menjadi apa ya. Contohnya di sini kita blok dulu, ada di buku kamu halaman memberi nama sel dan rank sel, ada di halaman 54 ya. Ada di halaman 54 buku kamu. Nah, jadi di sini kita blok dari nomor sampai alamatnya. Nah, di sini kita beri nama, contoh nama nemboknya di sini juara. Enter kalau udah. Ya, jadi kalau kamu klik satuan dia tetap sel A1, A2, kemudian B1, C1 masih tetap. Tapi ketika kalian blok ya, nah dia bernama juara. Jadi itu cara mengganti nama sel dan rank. Nah, sudah selesai penjelasan dari Miss. Bagaimana kalian bisa memahaminya? Oke, semoga bisa dipaham dengan baik ya. Itu saja materi dari Miss. Harus kalian pahami dengan baik ya, perhatikan dengan baik. Oke, Miss tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.